Regu infanteri adalah satuan tempur terkecil di Angkatan Darat Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Disebut Grup P di bahasa Jerman, mereka dipimpin oleh bintara atau tamtama paling senior dan terdiri dari satu tim senapan mesin ringan dan 6 serdadu. Komandan regu dipersenjatai dengan pistol mitraliur MP38 atau MP40 atau senapan serbu STG-44 setelah senjata itu tersedia. Dia juga membawa alat pengisi magasin, binokuler, pemotong kawat, peluit sinyal, kompas, dan wadah peta. Tugas komandan regu tentu saja adalah memimpin regunya dalam melaksanakan perintah komandan peleton. Dia juga dituntut untuk menjadi contoh untuk anak buahnya, memastikan kebutuhan logistik mereka tercukupi, dan juga merasakan kesusahan mereka di medan perang. Pemahaman fitur-fitur medan juga penting agar dia bisa memilih posisi regunya baik saat bermanuver, berlindung sebelum penyerangan, ataupun lokasi kubu pertahanan. Namun tugasnya yang paling krusial adalah mengatur posisi dan mengarahkan tembakan senapan mesin regunya yang termasuk di dalam tim senapan mesin ringan. Terdiri dari 3 serdadu, tim ini adalah inti dari regu infanteri Wehrmacht. Mereka bertugas untuk memberi tembakan perlindungan saat anggota regu lain maju dalam penyerangan atau menahan musuh dengan tembakan otomatis dalam operasi pertahanan. Penembak atau serdadu 1 bertugas mengoperasikan senapan mesin ringan MG43 atau MG42 dan menjaga kondisi senjatanya. Selain MG34 atau MG42 dan satu magasin berisi 50 peluru, dia juga dibekali tas berisi peralatan perawatan dan perbaikan, pistol, dan skop pendek. Serdadu 2 adalah asisten penembak. Dia memiliki tugas menjaga senapan mesin tetap terisi peluru saat beroperasi dan juga mengisi kotak amunisi dan magazin. Dia juga membantu serdadu 1 saat memposisikan senapan mesin, memperbaiki ketika macet, mengganti laras, dan siap menggantikan serdadu 1 untuk mengoperasikan senapan mesin ringan. Selain itu, serdadu 2 juga berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat jika diperlukan. Dia membawa pistol, 1 laras cadangan, 4 magazin untuk senapan mesin, 1 kotak amunisi berisi 300 peluru, dan skop pendek. Serdadu 3 adalah pembawa amunisi. Dia memposisikan diri di belakang senapan mesin dan sebisa mungkin di balik perlindungan. Selain membawa amunisi, dia juga harus memastikan stok amunisi timnya, mengisi dan menjaga sabu amunisi, dan beraksi sebagai pertempur jarak dekat. Serdadu 3 dibekali sebuah senapan, 1 laras cadangan, 2 kotak amunisi, pistol, dan skop pendek. Pada sekitar tahun 1943, posisi ini dihapus untuk mengatasi masalah kekurangan personil. 6 anggota regu lainnya adalah rifleman yang bertempur di bawah perlindungan tembakan senapan mesin ringan dan menyerbu menggunakan senapan, bayonet, dan granat. Serdadu yang paling senior biasanya dijadikan deputi komandan regu yang bertugas untuk menjaga keutuhan regunya dan memastikan hubungan dengan peleton dan regu-regu di sebelah. Mereka bersenjatakan senapan Kar 98K, 2 kantong amunisi, dan skop pendek. Tergantung kebutuhan, mereka juga bisa membawa berbagai macam granat dan peledak serta amunisi tambahan untuk senapan mesin dan tripodnya. Pada tahun 1943 sampai 1945, mereka juga membawa sejumlah Panzerfaust untuk menghadapi tank-tank sekutu. Mereka ini beraksi berdasarkan perintah komandan peleton. Sebuah regu bisa menjadi ujung tombak serangan peleton, menjadi regu pengepung yang menyerbu daerah sasaran dari samping, atau menjadi regu yang memberi tembakan perlindungan bagi regu-regu yang maju. Komandan peleton juga bisa menyimpan regu sebagai cadangan jika diperlukan. Saat beroperasi, ada 2 formasi utama yang digunakan komandan regu sesuai dengan kebutuhan. Formasi kolom tempur dimulai dengan komandan regu, diikuti oleh tim senapan mesin dengan serdadu 1 di depan, kemudian tim senapan, dan deputi komandan regu yang memastikan tidak ada anggota regu yang tertinggal.
Formasi ini cocok digunakan saat komandan regu tidak khawatir dengan tembakan langsung dari musuh, biasanya setelah regu berangkat dari area keberangkatan. Selain mudah diatur, formasi ini juga gampang untuk bermanuver di medan-medan berat atau saat penglihatan terbatas seperti malam hari atau saat berkabut. Variasi lain dari formasi ini adalah menempatkan tim senapan di depan, melindungi senapan mesin dari sergapan musuh. Saat regu sudah dekat dengan objektif atau saat mereka mengalami kontak senjata dengan musuh, formasi regu diubah menjadi lini tempur. Dengan para rifleman yang sekarang tersebar di samping tim senapan mesin, regu ini bisa mengerahkan seluruh anggotanya untuk berpartisipasi di baku tembak. Lini tempur juga bagus dipakai saat regu harus menyeberangi area terbuka atau area yang berisiko terkena tembakan tidak langsung dari musuh, seperti artileri atau mortir. Sambil terus berusaha bergerak di bawah perlindungan dan kamuflase, regu terus mendekati posisi musuh sampai komandan regu merasa regunya bisa mulai menembaki musuh. Prioritas ditempatkan pada tim senapan mesin ringan yang diarahkan oleh komandan regu pada target-target yang mengganggu manuver regunya. Di tahap ini, pergerakan dilakukan secara bergantian, di mana para rifleman maju saat musuh ditembaki senapan mesin, kemudian menembaki musuh saat tim senapan mesin berpindah posisi, dan seterusnya. Sampai kira-kira 100 meter dari posisi musuh, regu bersiap-siap untuk serbuan terakhir. Para rifleman mengisi senapan, memasang bayonet, dan menyiapkan granat secara bergantian agar tembakan regu tidak berhenti. Tim senapan mesin juga menempati posisi di mana mereka bisa menembaki musuh tanpa mengenai para rifleman saat mereka maju. Jika tidak memungkinkan, maka senapan mesin disiapkan untuk penembakan ala Rambo dan bersiap untuk maju bersama dengan regunya. Penyerbuan diawali dengan lemparan granat berdasarkan sinyal dari komandan regu yang langsung diikuti oleh gerakan maju para rifleman dengan bayonet terhunus di bawah pimpinan langsung komandan regu. Setelah musuh berhasil dilumpuhkan, maka komandan regu harus segera menyiapkan anak buahnya untuk menempati posisi pertahanan sementara untuk menghadapi serangan balik musuh. Setelah itu, mereka bisa melanjutkan gerakan maju atau mengkonsolidasikan posisi sesuai dengan perintah komandan peleton. Dalam situasi bertahan, regu sekali lagi menggunakan senapan mesin ringan sebagai senjata utama. Sesuai dengan koordinasi komandan peleton dan regu-regu lain, mereka bertanggung jawab untuk menjaga garis depan sepanjang 30-50 meter. Tim senapan mesin menempati posisi dengan area tembak yang terbaik dan bisa digunakan untuk mendukung regu-regu sebelah. Parit pertahanan mereka berbentuk seperti huruf U dengan ceruk untuk meletakkan bipod senapan mesin. Para rifleman ditempatkan di sekitar senapan mesin, baik berpasangan maupun bertiga. Tahap pertama konstruksi kubu pertahanan infanteri adalah dengan menggali parit rendah, cukup untuk melindungi badan dalam posisi tiarap. Kemudian, parit ini diperbesar untuk memuat 2 orang dengan posisi berdiri atau berlutut dan menambah perlindungan dari serangan artileri musuh. Masing-masing posisi ditempatkan dengan jarak yang bervariasi antara 4-8 meter dan dihubungkan dengan parit dangkal jika waktunya memadai. Kamuflase juga harus diaplikasikan baik terhadap pengamatan darat atau udara. Setelah itu, regu menyiapkan posisi alternatif dan juga posisi belakang yang terlindung dari observasi dan serangan artileri. Kondisi di mana senapan mesin dan para rifleman mulai menembak tergantung pada objektif regu. Dalam kondisi mempertahankan garis tempur, maka senapan mesin dan para rifleman menahan tembakan mereka, bahkan saat musuh sudah terlihat, agar posisi mereka tetap berkamuflase sementara artileri, mortir, dan senapan mesin berat membuka tembakan. Baru ketika musuh masuk ke jarak efektif, senapan mesin mulai menembak dengan prioritas ke musuh-musuh yang tidak terkena serangan artileri. Tim senapan baru menembak ketika musuh sudah berada di jarak dekat atau ditahan di belakang dalam persiapan serangan balik. Posisi regu harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Dalam skenario pertahanan untuk memperlambat musuh,
maka senapan mesin membuka tembakan bersama dengan senjata berat lain segera setelah kekuatan utama musuh terdeteksi untuk memaksa mereka agar menggelar pasukannya terlalu jauh dari garis pertahanan utama. Rute untuk mundur harus sudah disiapkan sebelumnya, dan regu menarik diri secara bertahap dimulai dari para rifleman di bawah perlindungan senapan mesin. Kemudian, tim senapan mesin mundur saat para rifleman berhenti untuk melindungi gerakan mereka, dan seterusnya. Kalau tank musuh terlihat, maka prioritas utama regu adalah segera berlindung di parit atau di lubang yang ada dan tidak menembakinya agar ditangani oleh unit-unit anti-tank di belakang, kecuali jika tank itu menyerang regu secara langsung. Tugas regu selanjutnya adalah menyerang infanteri yang mengawal tank dengan konsentrasi semua senjata. Kalau regu dilengkapi dengan senjata anti-tank seperti senapan anti-tank, Panzerfaust, atau Panzerschreck, maka sebaiknya mereka mulai menyerang saat sisi samping atau belakang tank sudah terekspos. Begitulah penjelasan singkat regu infanteri Jerman di Perang Dunia Kedua. Kami akan terus berusaha untuk membahas sejarah kemiliteran dunia. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.